Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang bertanya mengenai sariawan yang bernanah dan yang tidak. Itu apa bedanya? Mohon penjelasan mengenai posisi sariawan yang berbeda-beda. Mengenai sariawan yang di lidah itu berarti omongan kita ini misalnya kasar ya terhadap orang lain. Selama kita ini mengeluarkan kata-kata itu tidak ada kemarahan, akan muncul sariawan di lidah dan tidak bernanah. Karena untuk mencapai nanah itu biasanya ada kemarahan dulu. Jadi orang-orang yang suka guyonan ya biasanya kata-katanya itu ya ternyata membuat sebagian orang tersinggung. Padahal menurut dia yang nggak apa-apa ya karena dianggap guyonan. Itu kan nggak ada kemarahan ya. Kata-katanya menyakitkan tapi nggak ada kemarahan. Orang yang bicara itu nggak ada kemarahan berarti nanti jenis sariawannya itu tidak bernanah dan muncul di lidah. Kalau di belakang bibir orang lain yang kata-katanya kasar terus kita ini pingin balas itu sangat kuat, ada kemarahan pingin balas sangat kuat tapi nggak jadi, itu akan muncul sariawan terus di belakang bibir dan ada nanah. Kalau hanya sekedar terlintas tersinggung, misalnya ada orang kata-katanya kasar, kita ini hanya sekedar tersinggung sedikit, terus nggak ada kemarahan, itu insya Allah sariawannya di belakang bibir, tapi tidak ada nanah. Mengenai dikusi, biasanya orangnya itu habis jatuh, terus giginya sakit, gusinya sakit, muncul sariawan di gusi. Kalau di gusi ini ada dua hal ya. Pertama memang kata-katanya itu nggak enak didengar. Yang kedua sering menghalangi atau menghambat kebaikan. Entah itu kebaikan pasangannya, anaknya, orang tuanya, temannya. Caranya gimana ya? Caranya harus taubat ya, mohon ampun pada Allah di titik kesalahannya jika kalimat-kalimatnya selama itu kasar ya. Jadi orang-orang yang ngomongannya ngawur, kasar, kok nggak sariawan, itu insya Allah imannya buruk di hadapan Allah. Makanya ya belum dimunculkan sariawan. Kalau orang itu sudah taubat, mohon ampun, terus berjanji nggak ulangi, sholatnya mulai rutin ya istiqomah, baca Qurannya juga istiqomah, ya biasanya malah muncul sariawan. Jadi ini mohon ampun pada Allah loh, kok malah muncul sariawan ya, itu berarti dosa yang dulu ya. Karena dosa yang dulu itu yang bertahun-tahun kalau ngomong kasar nggak pernah sariawan, nah sekarang setelah mohon ampun malah dimunculkan. Jadi kalau sudah dimunculkan sariawan kok terus-menerus mohon ampun kok dimunculkan terus sariawan, ya itu terus harus dilakukan. Diampuni dosanya itu yang penting. Urusan sembuh atau enggak itu urusan Allah. Jadi yang paling penting itu diampuni dosanya biar nanti di akhirat enak ya.